Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan kemerdekaannya sejak tahun 1945, yang ditandai dengan pembacaan naskah teks proklamasi oleh Presiden Soekarno. Hal penting yang mengiringi kemerdekaan Indonesia itu sendiri adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk memperkukuh eksistensinya, sebuah negara merdeka perlu mendapatkan dukungan secara internasional. Kala itu, Indonesia sangat beruntung karena banyak negara-negara yang mendukung proklamasi kemerdekaannya, dan ada pula yang menentangnya. Respon Belanda terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kembalinya pasukan Belanda ke Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang yang awalnya mendapatkan kekuasaan dari wilayah Indonesia, sekarang harus terpaksa menyerahkan Indonesia ke tangan sekutu. Masuknya pasukan sekutu ke Indonesia ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk kembali menguasai dan menjajah Indonesia. Ketika itu, Dr. Hubertus Jan van Mook atas nama Ratu Belanda memimpin pasukan sekutu masuk ke negara Indonesia untuk membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda, atau yang dikenal dengan nama NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Tindakan dan strategi awal NICA dan pasukan militernya untuk menguasai Indonesia adalah menduduki kembali pusat pemerintahan yang dulu pernah dikuasai oleh Belanda, yaitu Jakarta. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kembalinya Belanda ke Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan tegas menginginkan pihak Belanda untuk pergi meninggalkan Indonesia dan mengakui kemerdekaannya, serta sekaligus mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, pihak Belanda tidak memberikan respon positif terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia sekaligus kedaulatan Negara Republik Indonesia. Perbedaan pandangan dan tujuan antara bangsa Indonesia dengan Belanda akhirnya tidak melahirkan sebuah kesepakatan, sehingga muncullah perlawanan dari rakyat Indonesia di wilayah Indonesia untuk mengusir para penjajah Belanda dari muka bumi Indonesia. Berikut beberapa konfrontasi dan pertempuran yang pernah terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Pertama, pertempuran Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran Medan Area. Yang keempat, pertempuran Bandung Lautan Api. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya langkah diplomasi untuk meredam terjadinya konfrontasi dengan Belanda. Namun, semua upaya diplomasi yang dibuat oleh Indonesia selalu diingkari oleh Belanda. Belanda terus melakukan serangan militer. Oleh karena itu, Belanda melakukan aksi agresi militer terhadap negara Indonesia yang baru terbentuk. Agresi militer Belanda I dimulai pada tanggal 21 Juli 1947. Pasukan Belanda memfokuskan agresi penyerangannya ke wilayah Sumatera Timur, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Aksi militer Belanda I ini kemudian mendapatkan reaksi keras dari dunia internasional. Bahkan Dewan Keamanan PBB juga ikut mengeluarkan resolusi agar menyerukan tidak melakukan aksi genjatan senjata kepada Belanda. Dewan Keamanan PBB yang memprakarsai Komisi Tiga Negara atau yang dikenal dengan KTN yang beranggotakan Australia, Amerika, dan Belgia agar menyerahkan solusi kepada Belanda dan Indonesia dengan melakukan
Perjanjian Renville. Keberadaan KTN ternyata tidak dapat menghentikan upaya Belanda dan untuk menghancurkan dan menguasai wilayah Indonesia. Pada Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militer keduanya dengan sasaran utamanya yaitu ibu kota Yogyakarta. Agresi militer Belanda kedua ini juga mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional, terutama Dewan Keamanan PBB. Dan keluarlah resolusi kembali agar pemerintah Belanda menghentikan agresi militernya kepada Indonesia. Resolusi ini diperkuat dengan adanya ancaman dari Amerika Serikat kepada Belanda dengan tidak memberikan bantuan kepada Belanda agar tidak melakukan agresi militer kepada Indonesia. Dengan demikian, Belanda menghentikan agresi militernya dan memilih berunding dengan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar atau dikenal dengan KMB. Respon PBB terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dan keamanan serta memperkukuh persaudaraan dan kerjasama internasional serta memecahkan masalah internasional baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. PBB memiliki andil besar juga dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. PBB melalui Dewan Keamanannya mengeluarkan resolusi untuk menghentikan konflik antara Indonesia dengan Belanda melalui jalan perundingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang respon dunia internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengakuan pertama dari negara Mesir. Negara Mesir merupakan negara pertama yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mesir merupakan negara yang terletak di bagian timur laut benua Afrika. Mesir merupakan negara yang berbentuk republik dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kesamaan unsur agama inilah yang membuat faktor kedekatan antara Indonesia dengan Mesir menjadi erat. Negara Mesir sangat merespon positif atas kemerdekaan Indonesia. Kuatnya dukungan rakyat Mesir terhadap Indonesia akhirnya mendorong Raja Farouk serta pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Selanjutnya, pengakuan kemerdekaan juga terus mengalir dari negara-negara Arab untuk negara Indonesia. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan dari negara Suriah. Selain Mesir, muncullah Suriah yang juga memberikan dukungan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Suriah juga merespon secara cepat jadinya tindakan agresi militer Belanda yang mengatasnamakan polisionil yang sangat merugikan pihak Indonesia. Negara Palestina merupakan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah yang juga memberikan dukungan dan pengakuan secara langsung kemerdekaan Indonesia. Dukungan dari Palestina tersebut diwakili oleh ulama dan mufti besar Palestina, Muhammad Amin Al-Husaini. Setinalah yang awalnya merupakan pemicu lahirnya dukungan negara-negara bagi kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.